Kekuasaan, tahta, serta kemunafikan. Yang saya bahas bukan pejabat Konoha, melainkan pejabat Tiongkok kuno bernama Dong Zhuo. Mari kita bahas. Jika kalian pernah bermain game Dynasty Warrior, pasti nggak asing dengan nama Dong Zhuo. Kalau kita lihat dalam karakter game, Dong Zhuo memiliki ciri-ciri berbadan besar, berjanggut lebar, serta mata yang tajam. Bisa dibilang ciri-ciri pejabat yang haus kekuasaan. Tapi, kalau kita kilas balik bagaimana masa kecil Dong Zhuo dan ketika dia dewasa, sungguh sangat kontra. Dong Zhuo lahir pada tahun 140 Masehi pada kota Lintau, Provinsi Liang yang sekarang berubah menjadi Gansu. Dong Zhuo kecil berasal dari keluarga petani di daerah barat laut Tiongkok. Bisa dibilang Dong Zhuo ini suka bertani dan dari keluarga sederhana. Ia dikenal sangat dermawan dan senang berteman dengan banyak orang. Selalu ceria dan tersenyum sudah menjadi prinsip kehidupan Dong Zhuo kecil saat dia masih menjadi anak. Dong Zhuo remaja dikenal akan keberaniannya serta loyalitas kepada pimpinan. Itu bisa dibuktikan ketika dia dimulai dari awal karirnya sebagai seorang prajurit dinasti Han. Dong Zhuo melakukan kampanye militer melawan suku-suku yang menentang kekuasaan dinasti Han. Bisa dibilang, Dong Zhuo ini mempunyai prinsip membela negara dengan sangat kuat. Jiwa patriotnya luar biasa. Dong Zhuo memang dikenal layaknya seorang kesatria. Dilihat dari aksi serta keberanian Dong Zhuo dan loyalitas akan mengabdi kepada kerajaan dinasti Han, membuat para pemimpin militer dinasti Han sangat kagum. Pemimpin militer dinasti Han memberikan promosi kepada Dong Zhuo. Dan secara bertahap, akhirnya Dong Zhuo menjadi jenderal perang kekaisaran dinasti Han. Kalau kita simpulkan secara perlahan, intinya Dong Zhuo itu gigih dan dia itu punya pendirian akan mengabdi kepada negara. Ada istilah kuno yang sering kali saya dengar, ketika kita mempunyai jabatan dan kekuasaan tanpa pengendalian diri yang bijak, kita akan menjadi buta segalanya. Dan ini semua terjadi pada Dong Zhuo. Dong Zhuo yang dikenal sangat ramah, bersifat kesatria, mulai berubah menjadi orang yang bengis, kejam, serta semena-mena untuk menghalalkan segala cara. Dimulai dari setelah kematian Kaisar Ling pada tahun 189, Jenderal tertinggi He Jin memanggil Dong Zhuo untuk memimpin pasukannya di ibu kota Luoyang untuk membunuh faksi Qasim yang sangat kuat. Jenderal tertinggi He Jin ternyata tewas dalam peperangan. Dia dibunuh oleh para Qasim sebelum Dong Zhuo tiba, dan ibu kota Luoyang sudah porak-poranda dan jatuh dalam kekacauan. Para Qasim menculik Kaisar Muda dan pergi keluar menjauh dari ibu kota. Tetapi di saat para Qasim berusaha untuk melarikan diri membawa Kaisar Muda, Dong Zhuo beserta pasukannya datang dan membantai habis semua Qasim dan membawa kembali Kaisar Muda kembali ke istana. Melihat banyaknya kursi kosong pada kerajaan dinasti Han, Dong Zhuo memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih kekuasaan. Dimulai dengan mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang jenderal tertinggi pasukan dinasti Han, dia menyusun rencana untuk melakukan kudeta. Dengan penyusunan rencana tersebut, Dong Zhuo berhasil melengsarkan Kaisar Muda diganti dengan Kaisar Xian. Setelah Dong Zhuo berhasil menggantikan Kaisar Muda menjadi Kaisar Xian, secara otomatis Dong Zhuo berhasil menjadi seorang kanselir kerajaan dinasti Han. Dengan diangkatnya Dong Zhuo menjadi kanselir, penderitaan rakyat mulai terjadi. Di bawah masa kepemimpinan Dong Zhuo sebagai seorang kanselir, serta menggunakan Kaisar Xian sebagai boneka, masyarakat Tiongkok kuno begitu sengsara. Dari hilangnya keadilan terhadap rakyat kecil, pejabat-pejabat dinasti Han yang memperkaya diri dengan cara korupsi, serta rakyat Tiongkok kuno diharuskan membayar pajak atau upeti kepada istana dengan nominal yang tidak masuk akal. Bisa dibilang yang berkuasa semakin kaya raya, yang rakyat biasa hanya bisa menderita. Sedih mendengar. Dong Zhuo sendiri paham bahwa semua kebijakannya pasti banyak yang menentang. Demi bisa memperlancar serta memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri, Dong Zhuo mengangkat anak yang bernama Lu Bu, seorang jenderal perang paling mematikan dan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dong Zhuo merasa aman ketika ada Lu Bu di sampingnya. Dong Zhuo memberikan banyak hadiah kepada Lu Bu. Demi menyenangkan hati anak angkatnya, Lu Bu diangkat menjadi jenderal tertinggi pasukan dinasti Han, yang mengakibatkan banyaknya konflik serta banyaknya kontrak kepada para jenderal yang sudah mengabdi lama. Banyak sekali para jenderal yang mulai tersinggung, dan di situ muncullah api-api pemberontakan. Sesuai prediksi Dong Zhuo, pada tahun 190 Masehi,
terciptalah sebuah koalisi para panglima perang dan tokoh bangsawan untuk melakukan pemberontakan dan menggulingkan kekuasaan Dong Zhuo. Koalisi pemberontakan dipimpin oleh Yuan Shao dan para tokoh pendukungnya yaitu Yuan Shu, Cao Cao, Sun Jian, serta Liu Bei. Gerakan militer koalisi pemberontak mulai menekan pasukan Dong Zhuo dengan berkumpul di dekat kota Henei dan ibu kota Luoyang. Pertempuran kali ini membuat Dong Zhuo mulai kehabisan akal untuk memenangkan pertempuran. Dong Zhuo memutuskan untuk memindahkan ibu kota Luoyang pindah ke kota Chang'an. Dengan berpindahnya ibu kota dinasti Han dari kota Luoyang ke kota Chang'an, Dong Zhuo berhasil menghindari kekalahan dari pasukan pemberontak. Menghindari bukan berarti menang. Dong Zhuo menjadi orang yang paranoid, mudah gelisah, serta takut akan ada orang yang menusuknya dari belakang. Saking takutnya, Dong Zhuo sampai mencurigai anak angkatnya sendiri yaitu Lu Bu. Semakin berjalannya waktu, Lu Bu mulai kesal. Dia mulai benci dengan ayah angkatnya. Ayah angkatnya mulai berubah sifatnya, mulai membenci segala hal. Dan yang paling membuat Lu Bu kesal, Dong Zhuo berani menikahi wanita yang dicintainya, yaitu Diao Chan. Melihat api kecemburuan Lu Bu dengan berani mengambil pedangnya dan secara tidak langsung menusuk dan memenggal ayah angkatnya sendiri. Naas, Dong Zhuo memang tidak mati dalam peperangan. Dong Zhuo memang tidak kalah dalam perlawanan pemberontakan, tapi Dong Zhuo mati karena ditusuk dan dipenggal oleh anaknya sendiri. Saya Adam dari Hurimada, saya ini terima kasih.